Ada beberapa makhluk mitologi aneh dalam Islam yang wajib umat Islam imani. Dahulu, makhluk-makhluk ini pernah singgah dan hidup lama di bumi. Makhluk mitologi adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak terlihat oleh mata kita seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 8. Dan Dia telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang belum kamu ketahui. Penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu dari yang terlihat maupun yang gaib seperti hewan dan makhluk mitologi dalam Islam. Keberadaan mereka memiliki sifat bentuk dan tugas yang berbeda-beda. Bentuk dan wujud makhluk-makhluk ini juga terlihat aneh dan tidak biasa. Berikut daftar hewan dan makhluk mitologi aneh dalam Islam. Makhluk aneh yang pertama, yaitu burung anko. Burung anko adalah burung raksasa dalam Islam yang memiliki kemampuan bisa menutupi matahari kalau lagi terbang. Burung anko ini punya bulu warna-warni dan mempunyai leher panjang seperti unta. Selain itu, burung ini memiliki 4 sayap, di mana 2 sayap berukuran besar dan 2 lainnya berukuran kecil. Burung anko ini disebut-sebut dalam buku karangan Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada. Angka merupakan seekor burung besar yang misterius. Burung anko ini memiliki ciri-ciri ukuran tubuh yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, burung ini bisa mengangkat seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Burung ini tinggal di gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Kisah burung anko ini juga pernah muncul pada zaman Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Raja Zulkarnain dan tidak termasuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Burung anko juga dikisahkan suka memangsa manusia. Ia membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung anko ini lantas membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ras lantas berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Kemudian, Nabi Hanzalah lantas berdoa kepada Allah agar melenyapkan burung-burung anko ini. Akhirnya, seekor demi seekor burung anko berjatuhan dari angkasa dan terbakar. Hingga kemudian, tidak ada lagi burung anko yang tersisa di bumi ini. Adapun makhluk aneh yang kedua, yaitu Dabatul Ard. Dabatul Ard adalah binatang buas atau monster yang akan muncul dari perut bumi menjelang hari kiamat. Nama Dabatul Ard ini berarti binatang melata dari bumi. Kemunculan binatang ini disebut-sebut sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari kiamat kelak. Selain diciptakan dari cahaya, ada juga makhluk mitologi yang muncul dari perut bumi, yakni Dabat al-Ard. Ini merupakan hewan buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dia menjadi salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Kelak, makhluk aneh ini akan keluar dari kota Makkah dekat dengan Gunung Sofa. Dabatul Ard ini kelak datang dari peristiwa matahari terbit dari barat. Makhluk ini akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Ciri-ciri Dabatul Ard ini disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Zubair yang menjelaskan hewan ini secara rinci. Dabatul Ard ini memiliki bentuk seperti kepala kerbau dan matanya seperti mata babi. Kemudian, telinganya seperti telinga gajah dan tanduknya seperti tanduk rusa jantan. Lalu, lehernya seperti leher burung unta dan dadanya seperti dada singa. Warna kulitnya seperti warna kulit harimau dan panggulnya seperti panggul kucing. Kemudian, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasangan persendiannya memiliki jarak sejarak 12 ukuran garis lurus. Dabatul Ard ini memiliki bentuk fisik yang tidak seperti hewan biasanya. Bentuknya berupa gabungan dari binatang yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 82, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dari ayat ini kita bisa mengetahui, bahwa Dabatul Ard akan muncul ketika manusia sudah tidak lagi percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ini akan berbicara kepada manusia dengan kata-kata yang fasih dan jelas sehingga tidak ada yang bisa menyangkal kebenarannya. Dabatul Ard akan memberikan tanda pengenal kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dengan menggunakan tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Tongkat Nabi Musa akan membuat wajah orang-orang mukmin bersinar, sedangkan cincin Nabi Sulaiman akan membuat hidup orang-orang kafir terlihat. Dengan demikian, tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan keimanan dan kekufuran mereka. Adapun makhluk aneh yang ketiga, yaitu Al-Jassasah. Al-Jassasah adalah salah satu makhluk mitologi Islam yang sangat misterius. Al-Jassasah adalah makhluk yang menjadi mata-mata dan pengawal Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Nama Al-Jassasah sendiri memiliki arti mata-mata karena makhluk ini selalu mengintai informasi untuk kemudian disampaikan kepada Dajjal. Makhluk ini hidup berdampingan dengan Dajjal di sebuah pulau misterius di bumi. Al-Jassasah disebut dalam salah satu hadis yang mengisahkan pertemuan antara salah seorang sahabat Nabi dengan Dajjal. Dalam hadis tersebut dikisahkan, bahwa Tamim Ad-Dari yaitu seorang sahabat Nabi yang awalnya beragama Kristen pernah terdampar di sebuah pulau bersama 30 orang lainnya.
Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk yang berbulu lebat dan bisa berbicara. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasah dan mengajak mereka untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang dibelenggu di sebuah biara dalam pulau itu. Laki-laki itu ternyata adalah Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan dan menanyakan berbagai hal tentang Nabi Muhammad serta kaumnya. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Al-Jassasah adalah makhluk yang taat kepada Dajjal dan membantunya dalam menyesatkan manusia. Manusia manapun tidak bisa memperkirakan mana kepala dan ekor Al-Jassasah karena tertutup bulu yang sangat banyak dan lebat. Adapun makhluk aneh yang keempat, yaitu ikan nun. Ikan nun adalah ikan raksasa yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, ikan nun memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja, ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus dan ikan nun ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88 dan Surah As-Saffat ayat 139-148. Dalam kisah tersebut, Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaum Ninawa yang menyembah berhala. Namun setelah berdakwah selama 33 tahun, tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lantas merasa putus asa dan memperingatkan datangnya azab dari Allah. Kemudian, beliau pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Nabi Yunus lantas menaiki sebuah kapal yang berlayar di laut. Di tengah perjalanan, kapal tersebut mengalami badai hebat yang mengancam keselamatan penumpangnya. Nabi Yunus lantas dilemparkan ke laut untuk mengurangi bobot kapal. Kemudian, Nabi Yunus ditelan ikan nun dan berabda di dalamnya. Selama 40 hari, dalam keadaan tersebut, Nabi Yunus terus bertasbih, menyesali kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menerima taubat dan doa Nabi Yunus. Kemudian, Allah memerintahkan ikan nun untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Adapun makhluk aneh yang kelima, yaitu burung ababil. Burung ababil adalah makhluk mitologi Islam yang sangat menakjubkan. Burung ababil adalah burung yang memiliki sejarah penting dalam agama Islam. Burung ini tercatat dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 3 disebutkan, bahwa Allah mengirimkan kepada pasukan bergajah burung yang berbondong-bondong. Kisah ini terjadi pada tahun 570 Masehi, yaitu ketika Raja Abraha Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah yang besar dan kuat. Abraha memiliki dendam kepada Ka'bah karena Abraha telah membangun gereja besar di Yaman untuk menandingi Ka'bah namun sepi. Tidak ada satu orang Arab pun yang mau datang meramaikan gereja tandingan Ka'bah itu. Namun sayangnya, sebelum berhasil menghancurkan Ka'bah, pasukan bergajah Abraha ini dihancurkan oleh pasukan burung ababil yang dikirim dari surga. Peristiwa besar ini dahulu terjadi ketika mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat ini, gereja buatan Abraha ini masih bisa kita saksikan di negara Yaman. Namun, kondisi gereja itu masih tetap sepi dan tidak ada yang mau beribadah di dalamnya. Adapun makhluk aneh yang keenam, yaitu hewan buruk. Buruk adalah salah satu nama mulia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan dari cahaya yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Buruk berasal dari kata bar yang berarti kilat atau cahaya, karena makhluk ini dapat melesat seperti kilat atau cahaya. Dalam sejarahnya, buruk merupakan hewan ajaib yang membawa terbang Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Miraj ke atas langit. Seperti namanya, hewan berbentuk mirip kuda ini memiliki sayap. Salah satu hal yang menakjubkan adalah, hewan ini dikenal dengan kecepatannya yang seperti kilat. Kecepatannya bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Buruk dikisahkan hewan yang berasal dari surga. Ia adalah hewan yang sangat rindu kepada Nabi Muhammad dan selalu menangis karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena besarnya rasa mahabbah itu, buruk lantas dipilih oleh Allah sebagai hewan tunggangan Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Miraj. Kecepatan buruk ini sangatlah luar biasa, di mana ia mampu menghantarkan perjalanan Nabi Muhammad yang jaraknya triliunan tahun cahaya hanya dalam satu malam saja. Kisah hewan buruk ini juga tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lamu bishawab.